dan juga sahabat saya nih, Pak Muhammad Rais. Saya tadi berpikir itu Pak Rais itu dari Universitas Haluoleo gitu ya. Makanya saya tanya nih teman-teman, kok ada muncul Pak Rais? Masya Allah. Dan eh, sebelum saya memaparkan, izin memperkenalkan diri, nama saya Imron Natsir. Keseharian saya sebenarnya itu direktur pengelola lembaga pelatihan kerja dan juga sebagai organisasi pengirim magang dan juga spesifik skill workers khusus ke negara Jepang, bidang sektor kelautan dan perikanan. Nah, selain saya berkecimpung keseharian di pengiriman pemagangan ke Jepang, ya, saya juga sebagai wakil direktur di LSP Kelautan dan Perikanan, ya, bersama teman-teman tim yang ada di kelautan dan juga saya sebagai anggota komite atau wakil ketua komite Peris. Jadi saya nggak tahu nih banyak sekali nih kegiat-giat jadi saya lebih banyak berkecimpung di industri daripada di akademik. Meskipun saya juga sebagai dosen S2 di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, itu Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Quran pasca sarjana, tapi saya mengampu ekonomi berbasis syariah, ekonomi syariah. Nah, latar belakang S1 saya itu sebenarnya ekonomi SDM, S2 juga SDM, S3-nya juga SDM. Tetapi SDM yang seriset itu adalah sektor kelautan dan perikanan. Jadi S1, S2, jadi S1 saya di Unhas, S2 saya di Jakarta, dan S3 juga di Jakarta. Dan riset saya terakhir ya terkait dengan SDM kelautan dan perikanan, khususnya pekerja migran yang ada di Jepang. Jadi pertama kali saya mengucapkan terima kasih nih Pak Ibu Dekan beserta jajarannya. Nah, mohon izin sebenarnya program ini lebih spesifik kepada mahasiswa. Dan selain mahasiswa ada juga Pak Rais, alumni pun bisa. Ya, bahkan nanti dosen pun juga nanti kita fasilitasi gitu kan. Nah, karena kami programnya ini bertemakan adalah program akademik industri. Jadi Bapak, Ibu, Ibu Dekan itu ada di dunia akademik, sementara ini kami ada di dunia industri gitu. Bagaimana mematchingkan program ini. Nah, program ini namanya program internship students yang akan nantinya magang di industri perikanan, budidaya hotate, kerang simping yang ada di Hokkaido kan gitu. Nah, selanjutnya di slide kedua Pak Rais itu apa sih yang menjadi tujuan program internship ini? Ya, dihususkan kepada mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa kita mengharapkan ada peningkatan kompetensi soft skill ya di bidang teknologi aquaculture. Ya, khususnya di Hokkaido, yang lebih spesifiknya lagi di daerah Yakumo, ya, tersebar dari beberapa daerah di sana. Yang kedua, nantinya mahasiswa itu akan mendapatkan pengakuan SKS sesuai dengan programnya Mas Menteri, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan akan mendapatkan juga sertifikat attendance di Hotate Cooperative Association. Jadi SKS yang diamanahkan oleh MBKM itu adalah 20 SKS, ini yang akan dikonversi. Jadi kalau nanti mahasiswanya Bapak Ibu ada yang ke Hokkaido, kira-kira mata kuliah di Fakultas Perikanan yang cocok untuk dikonversikan yang mana saja gitu. Nah, lalu nanti ada pengakuan SKS-nya. Terus tujuan yang ketiga,
ini memberikan peluang untuk berkarir kembali bagi mahasiswa yang selesai magang di sana dan lanjut kepada program uh, pekerja berketerampilan khusus. Biasa lebih dikenal dengan programnya Specific Skill Workers. Nah, inilah 3 tujuan yang akan kita harapkan nanti kepada mahasiswa kita kalau nantinya ada Universitas Muhammadiyah, EPIK akan ikut mengambil bagian dari program ini. Kemudian selanjutnya, slide ketiga, Pak Rais. Nah, untuk melakukan internship ini, kami dengan kampus, dalam hal ini UNM nanti, EPIK, kita akan melakukan rekrutmen dan proses seleksi bersama, Pak. Nah, jadi persyaratan dasarnya itu adalah mahasiswa jurusan perikanan. Apakah itu PSP, teknologi hasil perikanan, ya, yang memiliki kemiripan mata kuliah yang diampu oleh EPIK. Nah, lalu syarat berikutnya berbadan sehat, ya, dan fisiknya harus kuat dan memiliki disiplin yang tinggi serta mampu melakukan adaptasi dan komunikasi. Nah, seleksi ini nanti kita lakukan secara hibrid, ya, dengan Zoom, nanti juga dengan teman-teman di EPIK akan melihat siapa yang akan direkomendasikan dari mahasiswanya yang eligible. Nah, kita akan memeriksa buat checklist dokumen pesertanya. Kami akan melakukan seleksi dengan rekaman video seperti ini melalui portofolio. Nanti ada daftar pertanyaan tertulis, pertanyaan wawancara, lalu kita melakukan hasil seleksi dan rekomendasi. Ya, mirip rekrutmen kita ini kita berbasiskan asesmen, Pak. Jadi benar-benar kita melakukan penilaian kepada seluruh mahasiswa kita. Begitu kira-kira Pak Rais. The next slide please, ya. Nah, setelah kita lakukan seleksi dan ada pengumuman, nah ini yang paling perlu diperhatikan baik oleh mahasiswa maupun oleh kampus bersama kita. Karena banyak sekali dokumen yang harus disiapkan. Karena penyelenggaranya ini adalah kampus. Karena Merdeka Belajar kampus Merdeka. Jadi mahasiswa harus menyiapkan daftar riwayat hidup, identitas diri, termasuk paspor, ya kan. Kemudian nanti akan ada surat keterangan pelatihan bahasa Jepang yang akan kita kolaborasikan. Kemudian harus medical check up. Nah, itu kira-kira dokumen yang dibutuhkan dari mahasiswa. Selanjutnya, dokumen yang kita butuhkan dari perguruan tinggi itu ada naskah kerjasama nantinya, ada agreement yang akan kita buatkan antara Hotate Business Cooperative Association sama UNM, EPIK UNM. Lalu selanjutnya ada surat permohonan internship dari UNM ke Kementerian Kehakiman Jepang, Ministry of Justice di sana. Dan dinyatakan bahwa benar itu adalah mahasiswa Bapak Ibu dan sudah menempuh sekian SKS. Ya. Lalu nanti akan kita buka kontrak internship-nya, kemudian ada surat pernyataan belum pernah internship di Jepang dan disiapkan pas foto mahasiswanya. Nah, setelah permohonan pemberkasan ini baik secara individu dari mahasiswa maupun dari kampus, itu kita kirim dokumennya ke sana, ke Jepang, untuk mendapatkan namanya Certificate of Eligibility. Nah, COE. Nah, COE ini sangat penting. Ini adalah pintu masuk untuk Jepang karena diterima tidaknya itu adalah yang menentukan adalah Kementerian Kehakiman Jepang. Nah, setelah dapat COE baru kita ngurus visa. Nah, visa internship students. Jadi bukan visa pekerja. Nah, lalu tiket akan disiapkan dan akan diberangkatkan ke Jepang. Nah, setelah pemberkasan. Selanjutnya, setelah selesai kita umumkan sambil paralel dengan pemberkasan, itu kita lakukan pelatihan bahasa dan budaya. Kita lakukan secara hibrid. Jadi ini totalnya 360 JP selama 3 bulan. Nah, ini akan kita siapkan bahasa Jepang,
kemudian bahasa Jepang perikanan, kemudian soft skill-nya, kemudian 5R-nya juga kita siapkan semua, dan semua mahasiswa wajib mengikuti ini dan menyerahkan tugas-tugasnya sesuai dengan portofolionya. Nah, ini kan teman-teman di UNM ini kan asesor semua. Jadi kan kita perlu bukti pekerjaan tugas-tugas dari mahasiswa, apa buktinya bahwa dia sudah bisa berbahasa Jepang. Nah, itu kita siapkan itu. Selanjutnya setelah hibrid, ya, itu akan kita tempatkan di berbagai wilayah. Ada alokasi wilayah program internship di Hokkaido. Saat ini ada 7 tempat wilayah di sana. Nah, ini daerah-daerahnya ada di Ishikari, ada di Rumoi, ada di Tomame, ada di Date, ada di Rebungkyo, ya ada di Yakumo, ya ini ada 2 di Yakumo. Jadi inilah tempat-tempat mereka nanti akan melakukan internship di pabrikasinya dan juga di laut seperti itu. Lanjut. Nah, setelah ditempatkan tadi ceritanya sudah. Nah, selama di Jepang proses internshipnya itu ada 2. Bagi yang laki-laki itu di kapal, dia akan melakukan pembentukan aquaculture. Jadi kerang simping ini akan dibawa di perairan, di laut, bukan di laut di laut lepas, tapi hanya di laut teritorial di sana. Itu akan dilakukan aquaculture. Nah, seperti foto-foto yang di samping itu adalah foto-foto bagaimana mereka melakukan mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan September dan Desember. Nah, program internship selama di Hokkaido ini bervariasi, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Ya tadi itu yang 20 SKS. Nanti bagaimana model apa namanya kita berdiskusi kredit semester yang akan diakui oleh UNM gitu. Selanjutnya inilah proses pekerjaannya. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, selain di laut dia juga bekerja, teman-teman yang perempuan bagian itu ada di pabrikasi, di pabrik. Jadi ya hasil budidaya dari kerang simping itu dibawa ke pabrikasi untuk diolah, ya kan, diproses menjadi bahan konsumsi untuk wilayah Jepang seperti itu. Ini proses pekerjaannya. Kapal-kapalnya juga ada. Nah, seperti kapalnya nggak terlalu besar nih Pak Rais, dia hanya sekitar di bawah 19 gross ton lah gitu ya, untuk karena dia hanya apa namanya menanamkan budidaya itu di laut teritorinya saja. Selanjutnya, nah proses pekerjaannya yang ada di sana di pabrik, misalnya praktek dan metode produksi perikanan budidaya. Nah, memang sih lebih cocok ini ke budidaya, tetapi kalau ada dari PSP, ada beberapa mata kuliah yang di sana seperti aquaculture, artinya kualitas air, kan nanti coba kita sandingkan dengan unit-unit mata kuliah atau unit kompetensi yang ada, kita sandingkan dengan proses pekerjaan yang ada di sana seperti itu. Nah, selanjutnya, jadi selanjutnya Pak, jadi proses pekerjaannya. Nah, selama di sana mahasiswa kita itu diberikan uang saku, ya, karena dia bukan gaji. Uang sakunya itu sebesar 80.000 yen per bulan. Nah, akomodasi mereka udah siapkan. Jadi ini tidak perlu dibayarkan, ya. Kemudian tiket pulang pergi juga disiapkan, ya. Nah, namun demikian kalau untuk makan mereka bisa memasak sendiri karena sudah disiapkan masaknya. Seperti kalau listrik, air, akomodasi dan lain-lain itu udah disiapkan semua. Nah, seperti itu kira-kira ini. Lanjut Bapak. Nah, kemudian ini ada pembiayaan. Nah, di sini ada pembiayaan Bapak Ibu karena selama proses ya untuk persiapan belajar, konsultasi, pengurusan dokumen, ya kan? Itu kita siapkan, kita minta kepada mahasiswa untuk membayarkan biaya ini nanti setelah dia bekerja, setelah dia magang. Dari 80.000 yen itu nanti dia bisa cicil, ya kan? Karena kita hitung-hitung semua kurang lebih ada 10 juta itu pembiayaannya itu ya. Karena
untuk mengatur apa namanya semua dokumen, semua pembelajaran. Nah, karena nanti juga pada saat 1,5 bulan sebelum keberangkatan itu akan masuk ke training center kita, akan dilakukan pertemuan secara tatap muka secara langsung. Nah, itu akan kita coba ini sambil menguruskan visa gitu ya ininya. Nah, selanjutnya seperti itu. Ini biaya-biaya komponen-komponennya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, nah di bawah ini kita memakai Google Classroom. Jadi kita akan buatkan kelas, jadi ada pendahuluannya, ada keberangkatannya, sampai dengan tugas-tugasnya dan evaluasi akhir MBKM. Nah, ini akan kita monitor terus nih Bu Dekan sama Pak Rais. Jadi kita monitor terus mahasiswa kita, apalagi juga ada dosen pembimbing dari UNM juga akan terlibat secara langsung di Google Classroom dan akan memantau apa yang mereka kerjakan. The next slide please. Nah, selanjutnya setelah dia selesai itu akan mendapatkan sertifikat dari HOTATE ditandatangani oleh para direktur atau presiden jadisanya. Nah, disitulah akan ada rekomendasi. Ini bisa melanjutkan di SSW, ini yang tidak bisa sesuai dengan kinerjanya selama dia internship di Hokkaido. Ya, sesuai dengan program Kampus Merdeka Belajar. Nah, ini kira-kira seperti itu. The next slide please. Kemudian, nah inilah yang sudah kita kerjasamakan. Ada Politeknik AUP, ada BONE, ada IPB, ada UNPAD, ada Universitas Pancasakti Tegal, semuanya jurusan perikanan, gitu ya. Inilah kolaborasi kita. Dan terakhir, saya kira terima kasih atas paparan yang singkat ini. Mungkin lebih baik kita banyak berdiskusi, berdialog terkait dengan program ini khususnya kepada mahasiswa UNM FPIK. Terima kasih. Demikian dari saya Pak Rais, saya serahkan kembali ke Pak Rais. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Keren sekali Pak Imron. Ini berkah betul-betul untuk UMK ini. Kalau ini kebetulan akan bertanya dulu Dekan Pak Imron. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dekan. Ya, Luar biasa. Pak Imron. Selamat bertemu. Meskipun mungkin kita sering dengar nama Bapak di kegiatan LSP, tapi kan kita baru ketemu secara intensif ya, bukan intensif sih, intim gitu bahasanya secara langsung. Kita bisa bertemu hari ini dengan program yang menarik sekali. Pak Imron, mungkin langsung saja. Jadi kan ceritanya kronologisnya ini Pak ya, saya saya dapat informasi ini dari Pak saya lupa itu kebetulan dia suaminya teman. Beliau itu katanya sudah sempat berkunjung ke BONE melakukan rekrutmen. Nah, saya disampaikan kalau Fakultas Perikanan di UMK ingin bergabung, ingin terlibat, mohon dihubungi nomor kontak Pak, kami disampaikan itu. Cuman kan saya belum paham begitu Pak. Apakah ini sistemnya ada dua ini ada dua bagian nanti yang akan berkaitan dengan kegiatan ini, beda pihak, bagian administrasi berbeda dan pihak yang lainnya itu adalah yang punya suami teman ini Pak. Nah itu yang mau saya pertanyakan, ataukah tidak perlu lagi komunikasinya ke mereka, nanti langsung ke Pak Imron saja sebagai pihak administrasi yang akan mengurusi kegiatan ini. Nah itu. Terus yang kedua, Bapak itu kan tadi ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh universitas. Yang pertama itu adalah ada nota kesepahaman, kesepakatan lah. Apakah ini tingkatannya adalah bisa dekan saja, atau kami kan kalau di kami ini ada lembaga KUI ya Pak, kerjasama
di universitas, apakah lebih baik diurusi oleh mereka nanti, walaupun memang nanti yang akan berangkat itu di apa namanya di mahasiswanya itu adalah mahasiswa perikanan. Nah, ini mohon bimbingannya seperti apa. Nah, terus yang paling urgent lagi adalah terkait dengan pembiayaan, karena kami kan desas-desusnya informasinya di luar bahwa ketika mahasiswa akan berangkat itu ya mereka nanti ada beberapa sistem katanya. Ini yang perlu kami dapat informasi secara jelas. Yang pertama, mahasiswa itu berangkat dengan pembiayaan sendiri. Dan yang kedua adalah mahasiswa boleh berangkat di awal itu ditangani dulu. Nanti kan di sana akan mendapatkan biaya dari penyelenggara atau dari, saya belum paham dari mana anggarannya. Setelah mereka didapat nanti baru membayarkan. Ini mohon maaf, ini apa Bapak mungkin agak Ya, ini terang-terangan saya bertanya supaya kami lebih jelas begitu Pak, karena ya, harus. keberangkatannya Betul. cukup jauh. Nah, itu mungkin Bapak dari Ya. kami, dan tapi secara ini keseluruhan kami sangat senang sekali Bapak, kami bisa terhubung dengan Bapak, kami juga bisa mendapat apa namanya kesempatan untuk bisa berkomunikasi terkait program ini, karena sebenarnya program ini sudah bertahun-tahun yang lalu kami pengen bagaimana caranya mahasiswa kami itu bisa terlibat dalam kegiatan seperti ini, dan mungkin saat ini adalah momen yang baik, yang tepat, sehingga mahasiswa kami minimal ada 1 atau 2 dulu perwakilan, atau bahkan bisa lebih yang bisa berangkat, sebagai contoh bahwa memang di dunia perikanan ini prospeknya cukup luas, sehingga mahasiswa kami ya bisa bersaing juga, karena selama ini kan mainannya hanya di lokal-lokal, kalau paling jauh di Makassar Pak ya. Nah, kalau bisa sampai ke Jepang, Masya Allah sekali begitu. Ya, demikian Bapak. Baik, terima kasih. Kalau Bu Dekan bertanya ini luar biasa, sistematis gitu ya. Baik, yang pertama terkait dengan yang mengintroduksi itu memang adalah mitra kami juga. Yang jelas kami ini adalah penyelenggara mitra dari klien Jepang langsung. Jadi nanti ke depan kami akan mengatur, akan menghandling semuanya begitu Bu Dekan. Jadi boleh langsung ke kami. Nanti kami akan bicarakan dengan yang memberikan introduksi itu. Jadi nggak ada masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan agreement nantinya seperti dengan IPB, dengan yang lain itu ada namanya agreement induk, master agreement. Nanti kalau dengan rektor itu bisa dengan KABI saja, PUMI, ya kan, Pujutami. Tetapi nanti pada saat PKS perjanjian kerjasamanya dengan Jepang itu dari Bu Dekan, karena itu yang akan menjadi rujukan di Kementerian Keimigrasian Jepang. Kan ada yang ditandatangani oleh Bu Dekan, kan gitu. Nah, karena terkait dengan dokumen-dokumen mahasiswa yang lebih spesifik dengan Fakultas Perikanan, itu ruang tupoksinya ada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tetapi kalau untuk payung induknya boleh bersama kami. Turunannya nanti seperti itu, Bu. Kan gitu. Nah, yang ketiga terkait dengan pembiayaan, kami memang terus terang Ibu, kita itu memberikan poin yang kedua, dana talangan, kecuali dokumen individu tadi. Individu itu maksudnya dokumen yang harus disiapkan oleh mahasiswa itu paspor. Ya, paspor itu kan dokumen identitas diri. Kemudian medical check up. Ya, kemudian transportasi dari lokal ya ke Jakarta itu juga kita tidak bisa biayai, sama aplikasi permohonan visa di Indonesianya. Tetapi terkait dengan yang di Jepang tadi itu kita pakai konsep dana talangan, dan bagi kita itu pun nanti setelah dapat uang saku yang 80.000 yen itu baru bayarkan dana talangannya tadi selama dia kursus, selama konsultasi, dan jumlahnya pun kita hanya 10 juta Bu sekarang ini, nggak banyak gitu kan. Nah itu karena kita kayak mahasiswa, kalau mahasiswa bisa dapat sekitar 8 juta sampai 9 juta di luar dari leburannya, kalau dia 10 bulan di sana bisa dapat 80 juta gitu ya. Nah itu saya pikir dia bisa
Bisa apa itu. memberikan itu. Jadi kita berikan dana talangan dulu. Jadi kita transparan semua kepada mahasiswa. Yang terpenting lagi memang kita harus pilih orang-orang mahasiswa yang benar-benar punya kemampuan beradaptasi, bisa cepat belajar bahasa Jepang. Bagaimana kalau dia mengalami persoalan, kan tentu kan hambatan tantangannya kan komunikasi, Bu, bahasa Jepangnya, kemudian beradaptasi, kemudian istilah-istilah di perikanan, itu nanti yang akan kita berikan. Seperti itu, Bu, kira-kira. Jadi memang pembiayaan kita itu lebih banyak ke dana talangan, jadi bukan kalau dari LPK yang lain itu ada begitu lulus harus bayar sekian, begitu ini pisah bayar sekian. Kalau kita tidak ada. Jadi khusus untuk fokus kepada mahasiswanya setelah dapat uang saku, karena kita ingin mahasiswa kita ini menjadi mitra kita, partner kita, karena nanti kalau setelah dia selesai dan harus balik ke UNM, dan dia diminta balik ke sana, itu melalui kami lagi, Bu, menjadi program spesifik skill worker, itu under kami lagi gitu ya. Seperti itu kira-kira, Bu Dekan. Oke. Nah, itu nanti kita tuangkan dalam bentuk tertulis semua karena ada terkontrol dokumennya di Google Classroom. Jadi setiap mahasiswa harus mengupload dokumen-dokumen yang sudah dimiliki, termasuk dokumen yang dari Bu Dekan dan tangani. Jadi kita telusur. Ya, ini ilmu asesornya Pak Rais yang main kan gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa kan ketelusuran kita bisa cek Iya. kesalahannya di mana. Kan gitu. Kira-kira begitu Bu Dekan. Iya, Pak. Terjawab 3 ya. Kalau terkait dengan kuota, ada kuota nggak, Pak? Saya baru mau tanya. Nah, kalau kuota memang ini kita itu kan tiap tahun itu ada sekitar 30 tergantung dengan permintaan. Nah, kita akan coba usulkan ya misalnya dari UNM berapa, nah kita seleksi dulu, Bu, ya gitu ya, berapa orang nih. Nah, kita seleksi dulu kira-kira kalau misalnya ada mau jadi contoh misalkan mahasiswinya 2, nanti kita recommended yang 1 laki-laki, ya nanti akan kita segera usulkan ke sana gitu. Kira-kira ada nggak mahasiswanya yang berminat, yang benar-benar memiliki kemampuan beradaptasi, kemampuan komunikasi, ya mentalnya kuat. Artinya jangan sampai mental block. Mental block ini seperti gimana ya, begitu melihat situasi di Jepang itu, karena gini, Bu, jam kerja di Jepang itu berbeda dengan kita. Jam kerjanya tetap 8 jam gitu ya. Karena kerja di perikanan ini, apalagi di Hokkaido itu, berangkat itu jam 5 subuh tuh seperti jam 8 nih, Bu. Karena kan dia di wilayah utara. Mataharinya kan saya sholat subuh di sana jam 2, Ibu, subuhnya. Gitu, Bu ya. Jadi ini yang harus kita jelaskan kepada peserta mahasiswa kita, dan kita kan minta surat izin dari orang tua. Karena kan semua kan kita asuransikan segala macam begitu ya. Kalau ada masalah kita bisa lakukan mitigasi. Dan sebenarnya saya udah usulkan ke LSP, nantinya selain dari sertifikat yang dikeluarkan oleh Jepang, ada pengakuan, nanti juga kita buat skema tersendiri, adalah skema BNSP yang pulang dari Jepang. Jadi apa yang menjadi catatan di Google Classroom itu menjadi portofolionya yang akan diujikan oleh asesor, kan begitu. Mantap. Ya, syukur-syukur kan kalau ada pendanaan UNM juga kan berkolaborasi, asesornya pergi ke Jepang nguji begitu kan. Iya. Segera. Pak Rais itu Dia niatnya mau mengantar aja, Pak. Jadi yang penting bisa injak Jepang sebentar, sejam, 2 jam, yang penting udah ada portofolionya, sudah ada ya, sudah lumayan. Ya, seperti itu, Bu. Ya, sebenarnya kalau ke Jepang itu mudah. Yang penting satu, kita punya network. Yang kedua, harus ada surat undangan. Yang mahal ini kan surat undangan, Ibu. Jadi undangan yang kita terima dari kelas itu sampai keluar visa itu tuh yang mahal. Termasuk mahasiswa kita, ya kan? Karena Ibu harus melakukan permohonan ke keimigrasian untuk keluar yang namanya COE. Itu yang paling mahal, Ibu. Ya. Orang KKP aja kalau mau ke Jepang tanya saya, Pak, minta tolong surat undangan, padahal kan uang negara dia pakai, ya kan? Iya. Nah, tetapi itu harus ada surat undangan. Nah, mana surat undangannya? Walaupun misalkan dia pakai dana APBN, harus ada surat undangan berkunjung ke sana, kan gitu. Seperti itu, Bu. Kecuali bisa wisata. Ya, kalau bisa wisata kan berarti kan hanya travel melalui travel bureau. Kalau ini kan
undangan khusus kan dari industrinya. Nggak lama. Seperti itu kira-kira Bu Dekan. Oke, Ya. terima kasih Pak. Jadi nanti kami upayakan untuk persyaratan surat-surat Ya. administrasi yang harus disediakan oleh universitas, insya Allah Siap. akan kami segerakan untuk dipenuhi. Siap. Dan selanjutnya ini Pak, proses Berarti proses seleksi internal Iya. sudah bisa dilakukan Pak Imron ya? Boleh, silakan internal. Karena ini kan program ini kan setiap tahun ada Bu, ya kan gitu. Ya. Nah, tahun ini kan mereka rencana masuk Februari tuh, akhir Januari atau Februari. Ya. Nah, kalau misalnya ada 2 atau 3 nanti saya usulkan ke sana Ibu, biar supaya berprosesnya cepat juga dari UNM. Ada berapa yang bisa di ini kan Januari ya? gitu. Ya. Ah, akhir Januari atau awal Februari lah gitu Bu. Karena Oke, kan Bu. tergantung karena kan visanya ini kan cukup memakan waktu untuk pemberkasan gitu kan ininya. Oke, ya terima kasih Bapak. Siap Pak, insya Allah pekan ini kami ke mahasiswa sembari assessment siapa yang punya kemampuan bahasa bisa beradaptasi cepat, apalagi bahasa Jepang. Ya. Kalau mata-mata Jepang saya sebenarnya cocok ini Pak ke Jepang. Cuma gelap-gelap saja kulitnya. Jadi nanti sementara kita ini sangat menarik tentunya dan sekaligus juga nilai jual tinggi untuk kampus kami. Mudah-mudahan siapa tahu ini bisa terbuka bukan cuma jurusan kami di perikanan, ada industri mungkin lingkungan, di sini ada juga teknik lingkungan, pertanian juga saya lihat Hokkaido juga maju di pertaniannya. Itu supaya bisa kami juga mau komunikasi tadi yang agreement itu di tingkat universitas, rektorat, kemudian untuk PKS-nya nanti ke dekan. Begitu Pak Imron ya? Ya, nanti insya Allah kami siapkan dulu, mudah-mudahan bisa sudah clear Badi pekan ini. Badi minimal adalah sepasang dulu yang bisa berproses. Siapa tahu bisa. Ya kalau misalkan ada cepat dalam waktu dekat 1 minggu ini saya diusulkan ada kebetulan ada perempuannya 2, mahasiswinya 2, laki-lakinya 1, nanti akan bergabung dengan universitas lain begitu Pak. Oke, sip. Gitu. Jadi kira-kira yang available ini untuk UMK untuk yang cepat ini 2 orang apa 3 orang, Pak Imron? 2 orang. Ya saya usulkan 3 orang lah. Oke, sip. Dua perempuan ya? Ya, 2 perempuan, 1 mahasiswa laki-laki. Oke, sip. Yang jadi jurusan PSP. Oke, ya kan? siap. Mahasiswa ya, alumni bisa? Alumni nggak bisa. Kalau alumni dia udah mencari kerja. Oh iya, siap. Nah, khusus kalau mahasiswa. alumni nanti itu masuk ke tempat saya gitu ya. Kebetulan di ruangan saya tiba-tiba ada alumni jadi saya panggil. Ternyata tidak, jadi saya usir keluar dulu. Nah, untuk mahasiswa ini berarti ya. Nah, kalau untuk alumni itu bisa langsung base camp ke tempat saya di training center. Oh itu iya. kan juga akan ada wawancara karena dia kan harus prosesnya panjang itu yang kalau alumni. Yang penting dia sabar, ya kan? Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Nah, selama pun di training center juga itu kita pakai dana talangan, Bu Dekan. Jadi anak-anak itu hanya bayar sampai dia berangkat itu kalau untuk pra-pelatihannya kita 6 juta. Nah, nanti kalau misalkan dia, karena dia bekerjanya 3 tahun, itu anggarannya 30 juta. Nanti setelah dia terima gaji baru dia cicil itu yang 30 juta. Oh, mantap itu. Tapi alat tangkap ada, pengolahan, kaleng, ikan kaleng. Alat tangkapnya Pursin. Kalau pengolahan itu ada tadi pengolahan budidaya, pengolahan hasil-hasil laut ada di daerah Ciba. Oke, sip. Kita catat Mas Imron. Mudah-mudahan bisa ada juga alumni kita ini. Lumayan itu. Boleh, silakan. Kalau untuk bisa ada mahasiswanya untuk program ini, kemudian secara kontinu kita buatkan treatmentnya untuk alumni-alumni kita yang mau kerja di Jepang nanti melalui Pak Imron lah. Ini saya kasih lihat ini yang barusan tiba di Jepang. Ini nih, lihat tadi. Ini alumni saya nih, yang kerja sekarang di daerah Makurasaki untuk alat penangkap ini dari Poltek Bone. Iya. Nah, ini mitra kita nih, Daisin, ya kan? Kemudian banyak mitra kita sekali yang sudah berangkat ini. Ada beberapa itu. Jadi
sebentar saya kasih lihat lagi yang lain. Nah, ini banyak sekali mitra-mitra kita. Jadi alumni kami ini Pak Rais sejak kami berdiri itu sudah 3.200 orang. Masya Allah. Nah, ini kelihatan nih. Iya, iya. Nah, ini yang dari Poltek, ada yang dari Bima, ada yang diploma, ada yang SMK, Mukanya jadi orang Jepang semua Pak Imron. Nah, ini makanya nih tuh. Nah, Kayaknya kalau saya ke Jepang ini saya putih juga Pak Imron. sudah banyak yang putih Pak itu kan tuh. Nah, ini proses wawancara kita tuh Pak. Nah, ini yang untuk program restoran ini. Dia kerja di Iya, iya. Fukui ya. Iya, 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 iya. Nah, Keren ya. kemudian, nah ini pelatihan kita karena anak-anak itu saya latih mulai dari standar fisiknya, dia harus lari, dia harus kuat gitu Pak. Iya, iya. Nah, ini ya. Nah ini mereka nih Pak, yang mereka berangkat itu mereka ini, gitu Pak. Keren, Kira-kira keren. begitu Pak. Jadi Siap. jadi kalau Pak Direktur itu Pak Eri Marioto udah tahu, makanya kalau yang non perikanan kita apa namanya kasih dulu sertifikat LSP-nya seperti Iya. itu. Mantap, mantap Pak. Gitu Pak. Siap. Makasih informasinya Pak Imron. Mungkin Sama-sama, ada yang Pak. mau ditanyakan Silakan, Pak. Ya silakan. Pak Amir atau Pak Ari, ini di sini kami punya direktur CDC, Career Development Center, yang mengurusi, Oke, sip. yang mempersiapkan kesiapan kerja alumni-alumni kami di universitas. Kebetulan dosen perikanan juga. Pak Ari, Ya. ada peluang ke Jepang Pak Ari ini, nanti direktur CDC-nya ikut Pak Ari. Pak Ari. Kok kayaknya masih menguji Pak Ari ini. Mungkin, Pak Amir masih ada dalam kah? Masih, tapi enggak bisa mungkin begini. Oh, Pak Amir ini tadi perjalanan baru landing dari bandar, dari pesawat tadi. Ya. Oh ini, Pak Amir, ada yang mau disampaikan Pak? Ibu Fajria, Ibu Rita. Ibu Rita. Pak Edi itu. Pak Edi masih mengantuk Pak Edi. Silakan Ibu. Bu Rita. Ya, saya kira kalau sudah tidak ada, berikan ada lagi menanyakan. Oh, kalau terkait ini agak susah nggak itu pengurusan persyaratan? Nah, kalau paspor kan gampang sih. Bukan ya, untuk persyaratan dari negara. Ya, paspor nanti sesuai dengan KTP-nya kan? Iya. Silakan nanti. Siap. Jadi kalau paspor bisa diurus di Kendari, imigrasi Iya. Kendari. Nah, dasar pembuatan paspor itu adalah agreement. Iya, Pak. Oh, jadi harus agreement dulu ya? Iya, agreement-nya dulu ya. Ya, agreement Berarti kita ini. sepekan ini kita mengurus dulu nama 3 orang itu, ngurus ke Pak Imron. Ya. Kemudian ngurus agreement-nya. Ya. Kemudian PKS-nya. Iya. Oke. Oke. Nanti setelah itu baru mereka kursus bahasa Jepang. Iya, nanti secara online dulu, nanti kalau setelah itu bisa merapat ke mana? Ke Tapos, sekaligus nanti berangkat ke Jepang untuk ngurus visa, begitu. Oke, sip. Ya. Terima kasih Pak Imron, saya kira sudah lengkap informasinya. Kemudian pekan ini kami bisa tim dari fakultas juga siapkan insya Allah. Baik, nanti kita usulkan karena kalaupun misalnya tidak keburu waktunya, kita akan prioritaskan di lain kesempatan. Iya, tapi siap. saya insya Allah kita berikan inilah ruang untuk Insya Allah. bersama. Terima kasih Pak Imron. Ya. Nah, sudah... kalaupun saya sibuk, boleh di email, boleh di WA, boleh di Line, karena besok saya undangan lagi ke Filipina, Pak. Jadi besok saya ada konferensi lagi di Filipina terkait dengan pekerja-pekerja ASEAN di pekerja migran. Siap. Ya. Nanti WA saja Pak Imron. Tapi kalau ke Filipina aktif nomor WA-nya kah? Aktif. Oh ya siap, aktif. Aman berarti. Aktif. Siap Pak Imron. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Terima kasih juga Bu Dekan, ya, Pak Rais dan teman-teman sama UNM. Insya Allah UMK nanti Pak, akan UMK. kita lanjutin. Oh, UMK, oke, Ya. Universitas Muhammadiyah Kendari.
Oh, yang menurut semua. Saya tidak bisa bedakan ini, terlalu banyak. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memberikan penjelasan. Nanti kalau ada ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa di WA ke saya. Segera saja usulkan nama-namanya itu, ya. Nanti baru kita kirimkan ke Jepang supaya untuk ini. Demikian Pak Rais. Terima Siap. kasih. Makasih Ya, Pak Imran. ya, ya. Terima Dan kasih insya banyak. Allah. Ya, makasih. Ya. Izin saya tutup. Terima Siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imran. Ya, tutup, ya. Ya, hati-hati Terima di kasih, Pak. Filipina, Ya. Pak. Siap, siap. Siap. Ya. Waalaikumsalam.